Kami kelompok 11 akan menjelaskan perkembangan moral peserta didik. Pengertian moral. Moral adalah produk dari budaya dan agama. Moral juga dapat diartikan sebagai perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral, manusia tidak dapat melakukan proses sosialisasi. Moral dapat sekarang mempunyai nilai eksplisit karena banyak orang yang mempunyai moral atau sikap moral itu dari sudut pandang yang sempit. Moral itu sifat dasar yang diajarkan di sekolah-sekolah dan manusia harus mempunyai moral jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Seseorang dapat dikatakan bermoral apabila tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh kelompok sosialnya. Beberapa nilai-nilai moral seperti 1. Berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, memelihara kebersihan dan memelihara hak orang lain. 2. Tidak berjudi, mencuri, berzina, membunuh, serta melakukan tindakan yang melanggar undang-undang. Tahapan perkembangan moral. Dalam membahas proses perkembangan moral ini, teori Lawrence Kohlberg membagi perkembangan moral ke dalam 3 tingkat, yaitu tingkat pertama, tingkat prakonvensional. Pada tingkat ini, seseorang akan menilai perbuatan baik dan buruk berdasarkan 3 hal, yakni sebab akibat, ganjaran, dan hukuman. Tingkat ini memiliki 2 tahapan. Pada tahapan pertama, yaitu tahapan orientasi hukuman dan kepatuhan. Pada tahap ini, anak akan berperilaku berdasarkan orientasi terhadap hukuman yang menjadi konsekuensi atas tindakannya. Jadi, pada tahap ini, anak akan berperilaku baik berdasarkan rasa takutnya terhadap hukuman yang akan diterimanya. Dan tahap orientasi relativis instrumental. Pada tahap ini, anak-anak akan berbuat baik karena dasar untuk memperoleh imbalan. Mereka akan berpikir jika orang lain juga memikirkan hal yang sama. Jadi, mereka akan berbuat baik sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan atau imbalan. 2. Tingkat konvensional. Pada tingkat ini, anak akan mulai keluar dari sikap egosentrismenya. Selain itu, anak juga akan berusaha bersikap sesuai dengan kesenangan dan kenyamanan orang lain, serta sadar pentingnya mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Tingkat ini memiliki 2 tahap, yaitu orientasi anak manis dan tahap orientasi hukuman dan ketertiban. Pada tahap orientasi anak manis, seseorang akan bersikap seolah-olah seperti anak manis. Mereka akan berperilaku sesuai dengan apa yang diinginkan orang lain serta mematuhi peraturan yang ada di dalam kelompoknya. Pada tahap ini akan menciptakan penilaian individu di hadapan kelompok akrab atau komunitasnya. Dan pada tahap orientasi hukuman dan ketertiban, seseorang sadar akan posisinya di kelompok besar seperti masyarakat, suku, bangsa, agama, atau negara, sehingga mereka memiliki kewajiban untuk menaati hukum atau peraturan yang berlaku demi berlangsungnya ketertiban kelompok atau komunitasnya. 3. Tingkat pasca konvensional atau tingkat yang berlandaskan oleh prinsip. Pada tingkat ini, individu akan mulai sadar akan pentingnya hidup baik. Mereka mulai memandang bahwa perbuatan baik adalah suatu tanggung jawab dari dirinya sendiri sesuai dengan prinsip dari hati nurani, sehingga tidak semua hukum diterima secara mentah-mentah. Tingkat ini memiliki 2 tahapan, yaitu tahap orientasi kontrak dan tahap prinsip etika universal. Pada tahap orientasi kontrak, di mana adanya perjanjian individu dengan lingkungan sosialnya. Dalam tahap ini, suatu hukum masih ditekankan, namun dilihat sebagai kontrak sosial dan bukan sesuatu yang kaku. Di tahap ini, seseorang juga dapat melakukan kebaikan atas hubungan timbal balik antara interaksinya. Dan tahap orientasi prinsip etika universal, yang disebut juga dengan tahapan prinsip tertinggi, di mana seseorang menyadari bahwa di dalam hatinya terdapat prinsip-prinsip yang berlaku universal, yakni dapat dilakukan atau berlaku dimanapun juga kapanpun itu. Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam tahapan ini, seseorang akan berperilaku sesuai dengan hati nuraninya, yakni seperti prinsip ketulusan, keadilan, persamaan hak-hak manusia, juga hormat terhadap nilai dari suatu kehidupan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral.
Yang pertama, kurangnya perhatian dan pendidikan agama oleh keluarga. Orang tua adalah tokoh utama percontohan oleh anak-anak, terutama dalam aspek kehidupan sehari-hari. Jika keluarga tidak memberikan perhatian dan pendidikan agama kepada anak, maka akan lahir generasi baru yang bertindak tidak sesuai dengan ajaran agama dan bersikap materialistik. Kedua, pengaruh lingkungan yang tidak baik. Kebanyakan remaja, terlebih yang tinggal di kota besar, menjalankan kehidupan yang individualistik dan materialistik, sehingga kadang-kala dalam mengejar kemewahan tersebut, mereka sanggup berbuat apa saja tanpa menghiraukan hal itu bertentangan dengan nilai norma yang berlaku atau tidak. Ketiga, tekanan psikologi yang dialami. Beberapa remaja mengalami tekanan psikologi ketika berada di rumah dikarenakan adanya perceraian atau pertengkaran orang tua, sehingga menyebabkan si anak tidak betah di rumah dan mulai mencari pelampiasan di luar. Yang keempat, pengaruh kegagalan. Pada masa remaja yang dimana mereka belum dapat mengendalikan emosi mereka dengan baik. Jadi saat mereka mengalami kegagalan, mereka akan menunjukkan emosi yang berlebih dan mulai mencari kesenangan tersendiri tanpa mempedulikan sekitarnya. Yang kelima, pengaruh peranan media massa. Remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah dipengaruhi. Jadi saat remaja sedang mencari identitas diri, mereka dengan mudah untuk meniru atau mencontoh apa yang dia lihat, seperti pada film atau berita yang sifatnya kekerasan dan sebagainya. Yang keenam, pengaruh perkembangan teknologi modern. Dengan perkembangan teknologi modern saat ini, sehingga mengakses informasi dengan cepat, mudah, dan tanpa batas juga memudahkan remaja untuk mendapatkan hiburan yang kadang tidak sesuai dengan mereka. Ciri-ciri perkembangan moral. 1. Perkembangan moral pada masa baik 0-2 tahun. Pada masa baik ini tingkah laku hampir semuanya didominasi oleh dorongan naluriah belaka atau impulsif. Oleh karena itu, tingkah laku anak belum bisa dinilai sebagai tingkah laku bermoral atau tidak bermoral. 2. Perkembangan moral pada masa prasekolah 2-6 tahun. Pada masa ini, anak sudah memiliki dasar tentang sikap moralitas terhadap kelompok sosialnya, seperti orang tua, saudara, dan teman sebaya. Melalui pengalaman berinteraksi dengan orang lain, anak belajar memahami tentang kegiatan atau perilaku mana yang baik dan buruk. Berdasarkan pemahamannya itu, maka pada masa ini, anak harus dilatih atau dibiasakan mengenai bagaimana dia harus bertingkah laku. 3. Perkembangan moral pada masa sekolah 6-12 tahun. Pada masa ini, anak sudah dapat mengikuti pertautan atau tuntutan dari orang tua atau lingkungan sosialnya. Pada akhir usia ini, anak sudah dapat memahami alasan yang mendasari suatu peraturan. Di samping itu, anak sudah dapat mensosialisasikan setiap bentuk perilaku dengan konsep benar salah atau baik buruk. 4. Perkembangan moral pada masa remaja 12-17 tahun. Pada masa ini, muncul dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dinilai baik oleh orang lain. Remaja berperilaku bukan hanya untuk memenuhi kepuasan fisiknya, tetapi psikologis, seperti rasa puas dengan adanya penerimaan dan penilaian positif dari orang lain tentang perbuatannya. Sekian dari kami. Apabila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih.